Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 CSS dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penggunaan microservice pada aplikasi akuntansi PT Tunas Harapan Sakti. Video ini kami tujukan untuk memenuhi UAS mata kuliah pemrograman basis data yang dibimbing oleh Pak Suwarno STMM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 yang terdiri atas Vicky Antonio dengan NPM 2231139, Helena 2231176, Kevin Lius 2231020, Monica Sonia 2231154, dan saya sendiri Nancy Vanessa dengan NPM 2231021. Laporan keuangan menjadi salah satu laporan yang paling bernilai, paling berharga dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang menyatakan bagaimana kondisi finansial dari perusahaan. Laporan keuangan ini didapatkan dari kegiatan operasional dalam sebuah perusahaan. Maka, laporan yang dapat mempengaruhi segala pilihan perusahaan untuk kedepannya secara tidak langsung harus disimpan dan dicatat secara rapih, terorganisir, dan sesuai dengan kaidahnya. Tetapi, walaupun laporan keuangan merupakan salah satu laporan yang paling berpengaruh dalam sebuah perusahaan, masih banyak sekali usaha mikro kecil yang menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM ini masih membuat laporan secara manual seperti ditulis di buku, kertas, maupun lainnya. Hal ini menjadi salah satu faktor terbesar dari kelalaian pencatatan informasi yang valid. Kejadian sepele salah satunya seperti buku catatan yang hilang, sering sekali ditemui di UMKM seperti ini. Maka dari itu, kelompok kami mengimplementasikan pencatatan keuangan secara digital melewati aplikasi akuntansi yang dapat memuat lebih banyak data sehingga perusahaan itu tidak perlu khawatir lagi akan penyimpanan data yang tidak aman. Project Scope adalah sebuah ruang lingkup yang harus dilakukan dalam sebuah proyek. Alasan kami memilih PT Tunas Harapan Sakti adalah karena perusahaan ini belum memiliki website aplikasi akuntansi, sehingga kelompok kami memutuskan untuk membuat sebuah website aplikasi akuntansi yang akan digunakan oleh perusahaan. Project Scope itu mengenai ruang lingkup pada proyek untuk PT Tunas Harapan Sakti, yaitu apa yang digunakan untuk pencatatan data, apakah masih manual atau sudah dengan menggunakan website. Yang kedua, menanyakan apa yang dibutuhkan dalam laporan keuangan oleh PT Tunas Harapan Sakti. Yang ketiga, berapa biaya untuk membuat website aplikasi akuntansi. Yang keempat, mengajar admin cara penggunaan website di PT Tunas Harapan Sakti. Yang kelima, jika website sudah selesai dicoba, apakah pada saat dipakai ada kendala? Proposed solution. Berdasarkan informasi yang kelompok kami dapatkan, yaitu kelompok 8 CSS, bahwa PT Tunas Harapan Sakti masih menggunakan pencatatan laporan secara manual. Maka dari itu, kami membuat sebuah website aplikasi akuntansi untuk mempermudah UMKM dalam menganalisis proses bisnis dan melakukan proses pencatatan transaksi beserta laporan keuangan. Melalui pengembangan proyek ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kekeliruan pencatatan keuangan. Perkenalkan, saya Vicky Antonio dengan NPM 2231739. Saya akan menjelaskan ERD PT Tunas Harapan Sakti. Di ERD ini terdapat register data di mana digunakan untuk melakukan register ke website PT Tunas Harapan Sakti. Di tabel register terdapat username, password, dan email. Sesudah itu akan menuju ke tabel customer. Customer ini adalah orang yang ingin melakukan rental terhadap mobil dan motor di PT Tunas Harapan Sakti. Di tabel customer terdapat customer ID, customer name, customer phone, dan customer address. Jika customer ingin melakukan order, maka akan terhubung ke 3 tabel sekaligus. Di tabel pertama adalah sales. Di tabel sales terdapat date book, available date, order ID, customer ID, customer name, order status, unit ID, currency ID, order fee, total order fee, transaction type, dan lack of usage. Yaitu di tabel saya terhubung ke unit inventory. Unit inventory ini adalah unit-unit mobil dan motor
dari PT Tunas Harapan Sakti beserta list harga-harga rental dari unit-unit tersebut. Di unit inventory terdapat unit ID, unit type, unit plate, unit daily price, dan unit monthly price. Setelah itu terhubung ke return of units. Return of unit ini adalah pengembalian dari unit-unit yang disewa di PT Tunas Harapan Sakti. Di tabel tersebut terdapat date return, order ID, customer ID, customer name, unit ID, total order fee, dan transaction. Dan customer melakukan perentalan di PT Tunas Harapan Sakti. Di sana customer menerima tanda terima dari PT Tunas Harapan Sakti. Di tabel terima ini terdapat receive ID, receive date, customer ID, customer name, transaction type, dan nominal payment. Employee adalah orang yang bekerja di PT Tunas Harapan Sakti. Di tabel tersebut terdapat employee ID, employee name, employee phone, employee address, employee identification, dan employee date. Sudah itu, pencatatannya dan laporan akan tercatat di jurnal voucher. Di jurnal voucher ini terdapat voucher ID, voucher date, description, account name, account type, debit, dan kredit. Di jurnal voucher terhubung ke chart of account. Di chart of account terdapat terdapat account name dan account type. Mapping data diagram dari website PT Tunas Harapan Sakti. Yang pertama adalah melakukan register untuk masuk ke halaman dashboard. Di register terdapat username, password, dan email. Di dashboard ini terhubung ke customer. Di tabel customer terdapat customer name, customer phone, dan customer address. Dashboard terhubung ke unit inventory. Di unit inventory terdapat unit ID, unit type, unit plate, unit daily price, dan unit monthly price. Dashboard juga terhubung ke employee. Di employee terdapat employee ID, employee name, employee phone, employee address, employee identification, dan employee date. Sales juga terhubung ke dashboard. Di tabel sales terdapat date book, availability date, order ID, customer ID, customer name, order status, unit ID, currency ID, order fee, total order fee, transaction type, dan rate of usage. Return of unit terhubung ke dashboard. Di tabel return of unit terdapat date return, order ID, customer ID, customer name, unit ID, total order fee, dan transaction. Di dashboard bisa ke jurnal voucher juga. Di jurnal voucher terdapat voucher ID, voucher date, transaction, account name, account type, debit, dan kredit. Dashboard juga bisa langsung ke chart of account. Di chart of account terdapat terdapat account name dan account type. Yang terakhir adalah sales receipt. Sales receipt ini terhubung ke dashboard juga. Di sales receipt terdapat receipt ID, receipt date, customer ID, customer name, transaction type, dan nominal payment. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai physical database design untuk website aplikasi akuntansi pra PT Tunas Harapan Sakti. Yaitu yang pertama, kita create database terlebih dahulu dengan nama aplikasi akuntansi, dan dilanjutkan dengan create table seperti table customers dengan customer ID, name, phone, kemudian set primary key dan juga not null, dan tambah data type. Kemudian table yang kedua adalah table units inventory, yaitu
tabel untuk nama-nama kendaraan berisi unit ID, unit type, unit plate, unit daily price, unit monthly price. Ditentukan juga data type-nya, not null, kemudian primary key. Tabel yang ketiga yaitu employees, yaitu terdapat employee ID, name, phone, address, identification, date, dan tentukan juga data type-nya, not null, dan tentukan primary key. Kemudian terdapat tabel sales, yaitu ada date booked, available date, order ID, customer name, order status, unit ID, currency ID, order fee, total order fee, transaction type, length of usage. Kemudian tentukan data type-nya, not null, kemudian tentukan primary key, dan juga foreign key. Setelah itu, create table return of units untuk pengembalian kendaraan, yaitu terdapat date return, order ID, customer name, unit ID, total order fee, description. Sama seperti sebelumnya, yaitu tambah data type, not null, kemudian foreign key. Setelah itu ada create table sales receipt. Receipt ID, receipt date, customer name, transaction type, nominal payment, dan juga foreign key. Kemudian setelah itu ada create table chart of accounts, account name, account type, melakukan query data type dan juga not null, primary key. Kemudian create table journal folders, voter ID, voter date, description, account name, account type, dan debit, credit, foreign key. Tentukan juga data type-nya, not null, kemudian primary key. Tabel yang terakhir yaitu create table registered data untuk register. Ada username, password, email. Tentukan data type dan juga not null, primary key. Untuk bagian microservice sendiri terdiri dari get, post, put, delete, dan get by ID. Untuk bagian get sendiri dapat kita coba dengan klik try out dan execute. Kemudian akan ditampilkan API kita yang berasal dari database. Kemudian untuk put sendiri, yaitu berguna untuk meng-create data yang kemudian akan dimasukkan ke dalam database, yaitu dengan cara klik try it, kemudian kita akan masukkan data yang ingin kita masukkan ke dalam database. Ketika kita masukkan 870, maka akan menampilkan true yang akan secara otomatis masuk ke dalam database. Kemudian untuk bagian put sendiri berguna untuk menambahkan data sebelumnya yang telah masuk ke dalam database yang sekiranya ada yang ingin ditambah atau diganti, yang dapat kita coba dengan klik try it. Kemudian kita mengganti dengan memasukkan kupon ID yaitu 10, dan kita isi amount-nya dengan 70 dan execute. Kemudian akan menampilkan true yang secara otomatis dalam database akan terganti. Kemudian untuk bagian delete sendiri dapat kita coba dengan klik try it. Kemudian kita masukkan ID, kemudian execute, maka akan menampilkan true dan secara otomatis dalam database akan terhapus. Kemudian untuk bagian get API dari ID sendiri dapat kita coba dengan klik try it. Kemudian kita masukkan ID, contohnya 1, dan execute, maka akan muncul API kita yang akan menampilkan data dalam database sendiri secara otomatis.
Sekian dari kelompok 8, mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada kata ataupun kalimat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.